Jumat Sabtu Minggu libur karena Ustadz Faiznya lagi nggak ada, tetapi kita berlepas diri dari namanya goflah, kelalaian. Kalau nggak ada waktu, gabut, tidur, ngapain lagi biasanya, bengong. Daripada begitu mendingan kita isi keharian kita, jam kita, menit kita dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu gak? Terlalu kita nunggu khusyuk sebentar, ada pengumuman penting nih. Coba antum percaya nggak percaya, ini rahasia, jangan dibuka kemana-mana, khusus buat kita aja. Antum percaya nggak percaya, nanti coba antum nilai sendiri, antum percaya apa enggak kira-kira? Antum kira-kira percaya gak kalau ana bilang pada hari ini, detik ini, Rasulullah SAW telah menyebut nama ana barusan banget. Rasulullah SAW menyebut nama ana barusan. Percaya apa enggak itu urusan hati antum masing-masing. Terus ana bilang lagi, terserah antum percaya nggak percaya, ini nilai antum sendiri. Percaya atau tidak percaya, pada hari ini, menit-menit tadi baru mati. Kayak penonton ya? Kayaknya dia mati. Gak usah. Oh. Nah, yuk kita fokusin lagi. Ana agak teriak sedikit. Antum percaya nggak percaya, tadi yang pertama ana bilang tidak begitu lama baru saja nama ana disebut sama Rasulullah SAW. Nanti ana kasih penjelasan. Apakah ana begini sombong apa ria? Nanti ana kasih penjelasan. Yang kedua, nggak beberapa lama tadi, barusan bang, Allah Subhanahu Wa Taala bersolawat kepada ana 10 kali solawat. Mungkin lebih dari 10, yang pasti 10 kali. Yang ketiga, barusan tadi banget, ada sekitar lebih dari puluhan juta, lebih dari 10 juta malaikat meminta ampunan buat ana. Menurut antum tuh keistimewaan apa bukan? Tapi sebenarnya itu bukan punya dimiliki amanah doang, antum semua juga bisa. Yang jelasin itu Rasulullah langsung. Dan ini bukan, ana bukan ngomong, bukan asal ngomong, bukan ria, bukan takabur, ini tapi motivasi buat antum semua. Antum semua bisa kayak gitu, karena yang jelasin Rasulullah. Jadi ada hadis sahih yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan satu malaikat khusus, namanya malaikat Mantorus. Jadi malaikat itu bukan hanya 10, tapi yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf, malaikat ada berapa? 10. Kan antum tahu kan, Jibril tugasnya memberikan wahyu, Mikail menurunkan rezeki. Ini buat anak TK. Buat anak TK maksudnya apa? Masih umum. Nanti kalau antum belajar lagi tugasnya malaikat Jibril banyak ternyata. Tugasnya malaikat Mikail banyak. Dan malaikat tuh nggak sedikit. Bahkan kemarin Ustadz Faiz bilang di dalam suatu hadis bahwasanya penduduk langit itu, malaikat-malaikat itu nggak ada 4 jari itu kosong kecuali diisi sama para malaikat. Jadi setiap 4 jari, ini luas, alam semesta luas di langit, itu nggak ada ruang kosong sekosong 4 jari ini, nggak ada. Ruang kosong 4 jari nggak ada. Saking penuhnya sama malaikat. Ngapain malaikat? Apa pada tidur? Enggak, malaikat nggak tidur. Pada makan? Nggak makan.
malaikat melakukan hal kemaksiatan, enggak. Apa yang dilakukan malaikat, terus dia melakukan apa yang ditugaskan oleh Allah. Kalau Allah nyuruh dia sujud, selamanya dia sujud, kecuali Allah perintahkan yang lain. Kalau Allah nyuruh malaikat itu berikan rezeki, dia tugasnya terus berikan rezeki tanpa dia pindah ke kerjaan-kerjaan lain. Karena kenapa? Malaikat itu kagak punya nafsu. Mereka itu apa yang disuruh sama Allah dia jalanin. Ustadz, apa nggak capek begitu? Yang nggak capek karena itu perintah Allah. Itu ketetapan sunatullah seperti itu. Malaikat dicabut nafsunya, itu adalah sunatullah, sehingga malaikat itu tidak capek dengan beramal baik. Coba contohnya antum. Antum itu bernafas capek apa nggak kira-kira? Bernafas ada yang pernah merasa capek? Aduh, capek banget nih nafas. Bahkan kadang-kadang seseorang itu kalau dia tidak memikirkan dia lagi nafas, dia lupa kalau dirinya lagi nafas. Itu malaikat begitu. Diperintah sama Allah suruh sujud, dia sujud terus, kerjaannya malaikat. Nah, ternyata di antara ribuan, ratusan, jutaan malaikat, ada satu golongan malaikat yang tugasnya dia menyampaikan sholawat dan salam dari umatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugasnya ngapain? Setiap ada satu orang bersolawat, kita bersolawat nih sama Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu malaikat nyampein ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan malaikat itu? Malaikat itu namanya Mantorus. Ini hadisnya sahih. Malaikat itu bilang, wahai Rasulullah, ada umatmu namanya Fulan bin Fulan telah bersolawat kepadamu. Disebut di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pasti enggak cuman Ustadz ini kayaknya antum doang yang bisa. Enggak, semua orang. Mau dia pemaksiat, hatta orang yang selalu berzina sekalipun, solawatnya pasti diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solawatnya pasti nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amalin bainal qabul warrad. Semua amal itu di antara dua hal. Yang pertama keterima, yang kedua ditolak. Tapi ada satu amalan yang dia pasti diterima, enggak mungkin ditolak. Apa itu? Sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pasti diterima, nggak bakal ditolak. Antum iseng sholawat sekali, itu ada satu malaikat nyampein nama antum di depannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua tadi Anda bilang, Allah Subhanahu Wa Taala bersolawat kepada Anda. Enggak, ini bukan tahayul, bukan khurafat. Asli itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan dipercaya kalau Rasulullah itu jujur. Ada gak di antara kita orang dia udah jujur, tapi sama sekitarnya nggak dipercaya jujur? Ada gak? Ada. Tapi Rasulullah itu orang jujur dan dia dipercaya jujur. Nggak ada satupun di zaman Rasulullah yang mengatakan Rasulullah itu pendusta, nggak ada. Hatta musuh-musuhnya, orang-orang kafir itu bilang Rasulullah al-amin, orang yang dapat dipercaya. Sampai musuh-musuhnya Rasulullah, kaum kafir Quraisy, itu kalau dia keluar kota Mekah, kan zaman dulu keluar kota itu lama, nggak mungkin 1 hari 2 hari, nggak. Perjalanan aja bisa 2 hari, nginep di sana bisa 7 hari, pulangnya 2 hari. Maka apa? Rumahnya zaman dulu nggak ada gembok soligen. Akhirnya apa? Diikat rumahnya, dititipkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia musuhnya Rasulullah. Kalau lagi perang dia musuhnya Rasulullah, benci sama Rasulullah. Tetapi dia paham Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orangnya dari kecil emang nggak pernah bohong. Sehingga kalau misalkan ada mau keluar kota, mau nitip barang, itu dititipnya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah itu as-sadiqul masduq, nggak mungkin bohong. Ada 4 sifat wajib bagi Rasul. Apa aja itu?